Di surah Al-A'raf nih, di surah yang ke berapa itu? Yang ke-10 gitu nggih. Dijelaskan di sana manusia itu qalilam ma taskurun gitu nggih. Qalilam ma menurut Imam As-Suyuti itu menunjukkan litauqiti killah gitu nggih, litaqiti killah menunjukkan menguatkan sedikitnya manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam majelis taklim ini sebagai salah satu cara atau wadah untuk bisa menjadikan kula panjenengan berproses sedikit demi sedikit bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang sedikit tadi itu, sedikit maksudnya itu kita termasuk di antara mereka-mereka yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan sendiri, setan juga menjelaskan di ayat yang ke-17 juga di surat Al-A'raf, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sedemikian getolnya setan itu mengganggu, menggoda manusia agar mereka itu tidak bersyukur lah, karena sedikit yang bersyukur klop loh. Makanya dengan ngaji kula panjenengan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kula panjenengan tentunya niki kata-kata bersyukur pada Allah, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sehat maupun kesempatan untuk hidup di dunia, menggapai atau mengharapkan ridhonya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contohkan oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya rasa syukur kula panjenengan diparingi kesempatan, diparingi kesehatan, kula panjenengan ngaji niku di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 di ayat yang ke-29 itu, di ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Amara Rabbi bil qisti." Amara telah memerintahkan, Rabbi pemeliharaku, bil qisti dengan adlin gitu, dengan adil. Nah, apa yang dimaksud dengan adil di sini seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Jazair dalam tafsirnya, adil di sini seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-qistu yang dinamakan adil itu la ilaha illallah, maksudnya bi ayya'budallaha wahdah, bahwasanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya gitu, jadi mengesahkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kula panjenengan gitu, untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas gitu, dengan sebenar-benar ibadah tanpa mengindahkan yang lainnya. Dalam artian yang namanya adil gitu, yang namanya adil kalau dalam segi bahasa, yang dinamakan adil itu kalau di keterangannya Imam Al-Aini gitu, yang dinamakan adil wad'u say'in fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah, kalau adil di dalam ibadah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini, itu menempatkan posisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai yang menciptakan gitu, yang seharusnya kula panjenengan sebagai hamba Allah menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah niku adil. Lah mereka yang tidak adil
itu mereka yang tidak melakukan seperti itu, melakukan sesuatu yang di luar gitu nggih, yaitu syirik gitu nggih. Terus menjalankan maksiat itu tidak adil atau istilahnya dolim. Jadi lawan kata adil niku dolim. Kalau kula panjenengan adil maka ndak dolim, kalau ndak adil ya dolim gitu nggih. Lah upaya kula panjenengan agar tidak termasuk orang yang berbuat dolim, salah satunya mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pun dijelaskan di surah Al-Ahzab itu nggih. Diterangkan tentang mriku bahwasanya salah satu dari sifatnya manusia, innal insana kana dzuluman jahula. Jadi manusia itu punya sifat dzulum nggih. Dzulum itu sighah mubalaghah dari zalim. Artinya banyak berbuat kedzaliman, artinya banyak tidak adil. Makanya dalam ayat ini di awal itu pun dijelaskan kul amara rabbi bil qisti. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu telah memerintahkan supaya kita itu berbuat adil. Lah adilnya orang yang menyembah kepada Allah itu tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikan Allah, itu adil gitu nih. Dan dia tidak dolim. Lah orang yang dolim itu orang yang mensekutukan Allah. Inna dzulma la dzul apa? Inna apa namanya? Inna syirka la dzulmun adzim. Nah itu ya. Disyirik itu merupakan kedoliman. Nah termasuk disitulah kula panjenengan harus mengerti itu ya. Seminimal mungkin kula panjenengan adil, artinya bisa menghindari kedoliman-kedoliman, meminimalkan itu. Dan yang kedua sifatnya manusia itu jahul, sighah mubalaghah dari jahil, artinya menungso niku manusia itu goblok nemen itu. Jadi bodoh sekali, gampang ditipu, gampang digoda oleh seton. Sehingga jangan heran ada manusia yang berbuat seperti ini, ada yang syirik kepada Allah, ada yang melakukan maksiat kepada Allah, ada yang mengingkari, ada yang tidak mau mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW. Nah, dalam pengajian ini kul amara rabbi bil qisti, diperintahkan untuk berbuat adil dalam menyembah kepada Allah dengan tidak syirik. Yang kedua, wa aqimu, dan kalian tegakkan, dalam artian menjalankan sholat itu ya. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda kulli masjidin, pada tiap-tiap masjid. Lah waw di sini menurut Imam As-Suyuti itu nggih, wawnya itu waw atof. Artinya aqsitu wa aqimu. Lah itu nggih. Aqsitu berbuatlah adil dan tegakkan sholat. Dan menghadapkanlah wajah-wajah kalian kepada Allah pada tiap-tiap masjid, maksudnya bersujud, tiap-tiap sholat. Jadi jangan sampai kula panjenengan mengarahkan sholat kita di lain kiblat haram, itu. Makanya dalam sholat salah satu syaratnya sholat itu menghadap kiblat, gitu. Lah kalau tidak menghadap kiblat, ya itu bahaya. Lah kapan kita itu harus menghadap kiblat? Ada beberapa keterangan itu. Yang pertama, kita itu wajib pas lurus, tidak boleh melenceng sama sekali dari kiblat, yaitu Ka'bah. Kapan itu? Tatkala kita berada di hadapan Ka'bah, tidak boleh melenceng. Ka'bah itu mriko gitu. Kita menghadap melenceng, tidak boleh.
Di semakin menjauh maka yang jadi takaran itu masjidnya, semakin menjauh itu arahnya. Nggih lek kula panjenengan kok Mbah Bolong ngoten niku. Mbah Bolong ten pundi niku? Ampel nggih. Ditembus napa niku? Temboke terus diintip ketinggal apa? Ka'bah itu. Terus ngoten wallahu alam lho. Mbah Bolong gitu. Lah kalau kula panjenengan salatnya itu tidak harus tepat, ada toleransinya itu nggih. Jadi arahnya kita di Indonesia itu barat, nah, itu ya, arah barat. Kalau Madinah dulu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di hadis yang ke-342, hadisnya sahih, Rasulullah menjelaskan ma bainal masriqi wal maghribi kiblatun. Ini Madinah itu nggih. Jadi Madinah itu kiblatnya antara antara timur dan barat ada kiblat. Kalau kita antara selatan dan utara ada kiblat yaitu arah barat gitu. Makanya tatkala kula panjenengan ada desas-desus gitu nggih. Kalau salatnya menceng, nggak pas itu ngarah ke Meksiko lho itu nggih. Berarti salatnya nggak menghadap ke Ka'bah. Lah niki salah gitu nggih. Karena apa? Kita itu ada keterbatasan. Dan Islam itu ada kelonggaran, kemudahan. Lah karena kita tidak melihat Ka'bah langsung, ya kita ada perintah untuk mengira-ngira. Kayak Rasulullah ngeten di Madinah gitu nggih. Itu Ka'bahnya arah kiblatnya itu ma bainal maghribi wa bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat ada kiblat gitu nggih. Kalau kita antara selatan dan utara ada kiblat yaitu barat. Nah, ketika ada seperti itu, banyak diantara masjid-masjid yang itu miring-miring gitu nggih. Sing masjid kadung ini kok gak pas diringno. Nggih monggo ndak masalah, ndak menyalahkan. Tapi juga tidak salah mereka yang mengarah ke barat gitu. Lah dulu di Baitur Rahman juga sempat geger itu. Opo iki masjid iki gak pas kiblate. Nek HP arah menceng, masjid kok lurus ngene. Bukan masalah, ada toleransinya. Makanya semakin kita ngerti, paham, keyakinan itu akan semakin kuat, gitu nggih. Mboten bimbang dengan seperti itu. Di suatu gak miring-miring kabeh, dikira kabel miring ngoten. Tibane pas miring keliru. Lah tambah nemen gitu nggih. Boleh gitu terserah jenengan ngikuti arahan dari saat ini kan teknologinya sudah mulai berkembang gitu nih, pakai HP miring nggih mboten napa-napa, atau arah barat juga tidak apa-apa, ada spellingnya gitu, ada toleransinya. Lah karena pentingnya kiblah di sini itu nggih, wa aqimu wujuhakum lillahi inda kulli masjidin. Karena kalau orang itu salatnya tidak menghadap kiblat, ditandai oleh Rasulullah bahwasanya dia tidak termasuk dari orang-orang yang beriman atau orang Islam. Itu diriwayatnya Imam Nasai di hadis yang ke-4997. Sanadnya hasan. Rasulullah menjelaskan, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadzalikumul muslim. Nah, itu nggih. Jadi orang yang sholat menghadap kiblat, yaitu orang Islam, itu orang yang beriman. Makanya pentingnya itu nih perkara ini. Yang ketiga, wad'uhu, dan berdoalah, gitu, meminta, gitu. Hu kepada Allah, mukhlisina dalam keadaan mengikhlaskan, gitu nih, mukhlis dalam keadaan memasrahkan semuanya. Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa, tidak. Ikhlas itu mengharapkan kepada Allah, gitu. Itu ikhlas. Keliru kalau ada orang mengatakan saya ikhlas kok tidak harapan apa-apa, itu keliru gitu. Karena istilah atau pepatah orang Arab itu laisa fitunya majanan itu, tidak ada di dunia sesuatu yang gratis. Wabah ini ada karep itu, ada kehendak. Kita ngaji ngeten niki, apa kehendak kita, inginan kita, ridhonya Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah gitu nggih.
juga sama ini. Lah ketika kita beribadah kepada Allah itu nggih, kita beribadah, berdoa, meminta kepada Allah dalam keadaan mukhlis. Lahu baginya Allah adin, yaitu aturan gitu nggih. Aturan artinya jangan pakai aturan yang lain. Kayak orang-orang Quraisy dulu. Mereka berdoa kepada Allah tapi melalui patung. Makanya mereka syirik kepada Allah. Mereka ngerti Allah gitu nggih. Tapi mereka itu logikanya sudah berubah gitu. Maksudnya mereka beranggapan Allah kan cuma satu, tidak bisa mengabulkan doa-doa. Makanya dikasih berhala-berhala yang jumlahnya 360. Sehingga mereka heran ketika ada seorang Muhammad seorang nabi, seorang utusan gitu Rasul, itu ngajak untuk menyembah, meminta hanya kepada Allah. Mereka itu ya tidak habis pikir. Mereka ngomong, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," itu lawang kita itu berdoa kepada 360 berhala, gak dikabulno kok. Lah awakmu ngejak cuma siji tok lho itu. Itu logikanya mereka kayak gitu, tapi salah logikanya. Karena apa? Allah itu qadirun. Allah itu zat yang maha mampu. Lah termasuk diantara mukhlisina lahuddin itu kita itu menggunakan aturan-aturan di dunia ini mengikuti aturannya Allah, aturan Islam. Hindari riba itu hindari sesuatu yang dilarang oleh Allah, hindari yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Selamat. Nah itu kalau tidak ya rugi gitu. Nah di akhir ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kama bada'akum, sebagaimana Allah itu menciptakan kalian gitu bada'a. Ta'uduna, kalian akan kembali, artinya nanti akan dihidupkan oleh Allah di akhirat dan dimintai pertanggungjawaban masing-masing pribadi. Umurnya untuk apa? Gitu nggih, jazakumullah khairan. Terus hartanya dipakai untuk apa gitu. Makanya Rasulullah meskipun ada hadis yang dhaif gitu di riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke-2403 diterangkan ma min ahadin yamutu illa nadima, tidaklah dari seorang pun yang meninggal kecuali nadima, dia itu pasti nyesel gitu. Lah apa penyesalannya? Sahabat tanya, Rasulullah menjawab, ingkana muhsinan, kalau dia itu orang yang baik, nadima alla yakunas dada, dia itu nyesel kok enggak bisa nambah kebaikan gitu. Wa ingkana musian, kalau dia itu orang yang jelek atau orang yang buruk itu nadima alla yakuna naza'a, dia itu nyesel, dia itu tidak bisa tobat kembali kepada Allah. Nah, yang di sini itu setiap apa yang kalian lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang lain diterangkan juga ngoten itu tidak bergerak sedikit pun langkah seorang manusia kecuali akan ditanya dari mana hartanya itu untuk apa umurnya dihabiskan itu. Lah kalau ngoten ini berat, makanya Rasulullah pernah bersabda, la yanju ahadukum bi amalihi, tidak akan selamat salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Sahabat bertanya, wala anta Rasulullah, kalau jenengan pripun wahai Rasulullah? Wala ana, termasuk aku yaitu Rasulullah, illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, hanya saja Allah itu memberikan belas kasihnya kepadaku. Lah niku yang kula panjang garis bawahi itu yang kita cari itu belas kasihnya Allah. Sehebat apapun amalan kula panjenengan itu tapi kalau kita itu ujub itu tidak akan ada manfaatnya, rugi. Lah di mana belas kasihnya Allah berada? Lah kalau ada di situ
seharusnya kula panjenengan berada di situ. Termasuk diantara ngaji ngeten iki nggih, hatinya kan jelas, nggih, hatinya jelas. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa jafatumul malaika. Lho itu nggih. Jadi kalau kula panjenengan kepingin belas kasihnya Allah, ya termasuk ngaji ngeten iki, ngaji yang tujuannya tidak ada unsur lain, hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing, untuk diri kita sendiri-sendiri. Kita ngaji bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Lah karena ngaji itu sesuatu yang berat gitu nggih. Makanya Rasulullah SAW itu kadang memberikan satu keterangan itu. Keterangan mengenai keutamaan gitu, orang yang berangkat ke masjid atau berangkat ke tempat untuk belajar gitu, termasuk ngeten musalah gitu. Itu ada di riwayatnya Imam Tabrani gitu, di Mu'jamul Kabir, hadis yang ke-7473. Rasulullah menjelaskan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang dia itu berangkat ke masjid yang tidak ada keinginan kecuali untuk belajar kebaikan, aw yu'allimahu atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ada bagi orang tadi ka'ajri hajin, seperti ganjarane tiang sing haji, taman yang sempurna hijatuhu hajinya. Hati nggih enak mawon lho itu nggih. Makanya amalan-amalan keutamaan yang diterangkan oleh Rasulullah gitu nggih, itu menjadikan kula panjenengan ada semangat itu nggih, ada intias. Jangan sampai kita melupakannya. Nah, dalam ayat ini, ayat yang ke-29 secara keseluruhan gitu, menurut Imam Al-Jazair, yang pertama beliau mengatakan wujubil adli fil qauli wal hukmi. Jadi wajibnya orang itu berbuat adil dalam ucapan maupun dalam hukum, dalam artian tidak melampaui batas, tidak melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ibadah nggih ibadah, tapi jangan makso lho itu nggih. Contohnya nggih, kisahnya Zainab ketika dia dipuji-puji sama sahabat, sholatnya itu saking getolnya, di masjid itu ada tali yang lembreh. Rasul tanya, ini tali apa ini? Sahabat jawab, itu tali Zainab wahai Rasulullah. Subhanallah, hebat itu Zainab itu. Kalau sholat dia tidak kuat, dia menggelantung di tali tadi. Lah melihat seperti itu Rasulullah tambah marah. Lepaskan talinya, itu nggih. Kalau sholat sudah tidak kuat, ya tidur, loh itu nggih. Jangan dipaksa. Di sesuatu yang dipaksa itu dilarang dalam adin, tidak boleh. Sholat berdiri tidak mampu dengan duduk, duduk tidak mampu dengan berbaring. Lah mentok, lek kuabeh mboten saged berbaring tidak bisa, ditalkin sholatnya, ditalkin pun mboten saged gitu sholati, mentok kesana disolati. Lah kalau sudah seperti itu, yang terjadi itu adalah kebahagiaan. Karena apa? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kita tidak boleh memberat-beratkan gitu. Kalau ada orang yang memberat-beratkan, nggih glundung dewi, lho itu nggih, wong agama niku sesuatu yang apa nggih? Kalau kita paksa-paksakan, yang ada itu kita yang tidak kuat gitu nggih. Kok ngaji ngeten iki? Wis ngaji wis ngeten iki mawon gitu nggih.
Jenengan kepengin ngaji tiap hari nggih monggo, ngaji 2 kali 1 pekan nggih monggo gitu nggih. Atau setiap hari juga gampang gitu. Karena apa? Kalau kita ada kemudahan, insya Allah diberikan kegampangan. Tapi kalau kita maksa gitu nggih, yang ada itu ghalabahu, akan terbebani dengan sendirinya. Lah apa nasihat dan solusi dari Rasulullah yang disuruhkan oleh Rasulullah itu saddidu wa qaribu wa absiru. Saddidu artinya berbuatlah dengan cara yang semampunya, wa qaribu dan lakukan yang mendekati. Salat malam tidak mampu 11 rakaat, nggih pun witir tok lho itu nggih. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah sebelum tidur witir gitu nggih. Kalau bangun tidur di malam ya salat malam tanpa witir gitu nggih, sudah witir di depan gitu. Wa absiru dan memberikan kabar gembira buat diri kita itu nggih. Karena apa? Karena sesuatu yang baik kita lakukan kok kita bahagia, itu menurut Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hati yang dinamakan orang yang bisa merasa bahagia dengan amalan dia itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal iman. Iman itu ya napa wahai Rasulullah? Lho itu nggih. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila engkau itu bahagia, senang dengan kebaikan engkau yang kau lakukan, ngaji ngeten kok seneng lho itu nggih. Terus apa itu salat malam ya kok suka lho itu nggih. Bahagia. Fa anta mukmin, maka engkaulah orang yang beriman. Indikasinya seperti itu. Jadi enak lho itu nggih, tidak ada sesuatu yang membuat kita itu gelisah. Dijalani mawon lho itu nggih. Jadi seberat apapun manusia menjalankan ibadah kepada Allah itu tidak akan sama setiap manusia. Sing niki kuat, sing niki mboten kuat itu. Tapi ada kelebihan yang lain. Sing niki maca Qur'ane kuat. Salate nggih kuat. Posone nggih kuat. Cuman melarat lho itu nggih, gak duwe itu nggih. Jadi ke momen situ. Sing niki soge tapi gak banyak keutamaannya, maka dengan kekayaan itu bisa menyamai orang yang ahli ibadah gitu. Seperti yang sering saya sampaikan, amalan yang bisa menyamai orang-orang yang ahli ibadah sama ahli puasa. Di riwayatnya siapa nih? Imam Bukhari gitu. Di hadis yang ke-6006, as-sa'i al-armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah au kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail itu nih. Jadi orang yang menyantuni perempuan-perempuan yang tidak ada suaminya atau perawan-perawan yang belum nikah itu nih, disantuni, atau fakir miskin, itu seperti orang jihad di jalan Allah, atau seperti orang yang puasa di siang hari, sholat di malam hari. Lebih-lebih kalau jenengan soge nggih sregep ibadah, soge nggih sedekah nggih, salate kuat, maca Qur'ane kuat, terus puasanya juga kuat, itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, kula panjenengan tergantung mana yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama nggih. Yang kedua, dalam ayat ini menurut Imam Al-Jazair itu wujubi ikhlasil ibadati sholatan kanat au du'aan lillahi ta'ala. Jadi wajibnya ikhlas itu di dalam beribadah,
secara umum dalam sholat maupun dalam berdoa. Jangan sampai berdoa itu dalam kalimatnya ada kalimat-kalimat syirik gitu ya. Bahaya. Contohnya ya minta kepada orang yang mati gitu ya. Tak boleh. Kepada wali yang meninggal gitu ya, ulama itu enggak usah gitu ya. Itu sesuatu yang bahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ibadah juga sama, ikhlas. Jangan disirikan gitu ya. Ketinggalannya api tapi niku syirik itu ada, itu bahaya. Nah, harus ditinggalkan, harus ikhlas. Semuanya itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya subutil qadari, tetapnya atau pastinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia itu yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang tidak. Lah itu termasuk ketentuan takdir dari Allah. Makanya berbahagialah mereka-mereka yang kok jadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, karena semuanya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu juga memberikan satu keterangan yang jelas gitu. Tuba liman hudiya ilal Islam gitu. Bahagialah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, mau menjadi orang Islam, menjalankan aturan-aturan Islam. Atau di dalam surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-100 Allah menjelaskan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, dan tidaklah beriman seorang manusia, seorang diri kecuali dengan izin Allah. Kula panjenengan ngumpul ngeten niki bisa ngaji ngeten niki sing gerakaken niku Allah. Jenengan berat atau tidak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayatnya infiru khifafan wasikolan enteng gak enteng berat maupun tidak berat, ketentuan itu akan terjadi. Seneng gak seneng jenengan gak seneng asine tapi mau melaku dhewe sikil biasa kayak gitu. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ini yang menjadi keterangan dari Al-Imam Al-Jazair. Mugi-mugi kula panjenengan bisa mengambil ibrah yang besar agar kita jangan sampai menyelisihi dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niki yang pertama adil Yang pertama adil, yang kedua niku ikhlas, yang ketiga niku sabar dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah. Cuman 3 niku tok yang bisa kita ambil pelajaran, mugi-mugi tidak sampai menjadi hal-hal yang menggelisahkan kula panjenengan. Ditakdirkan ndak enak nggih sabar. Enak nggih sabar Cuman kabeh niku seneng enak. Mboten nonton tiyang nu gak enak niku mboten nonton. Kabeh kepingin enak kepingin ndak ada masalah, kepingin gak ono utang. Tapi napa mesti wonten utang, ada masalah. Maka bahagialah mereka-mereka yang ndak punya utang. Meskipun utang niku bukan tercela loh nggih. Utang itu bukan tercela karena Rasulullah pernah utang. Dan orang yang utangi itu ganjarannya gede. Besar ganjarannya utang. Karena utang sendiri dalam istilah fikih itu atau al-qard meminjam. Berarti meminjami orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain agar dia itu bisa memanfaatkan barang tadi. Tidak mesti uang Pinjam apa yang dipinjami Kalau diterangkan di sarahnya Bulughul Maram salah satu dari contohnya itu nyelei kambing. Berarti kambing disele untuk diapa? Diambil manfaatnya susunya. Selesai dikembalikan. Nah itu.
Lek sakniki paling nyilih sepeda motor gitu nggih. Dipakai terus dikembalikan, tapi gak kono bensin ya. Berarti pas nyilih bensin full balik entek lho gitu nggih. Nggih lek saged mboten ngoten gitu nggih. Lek saged niku nyilih nggih ngasih bensin gitu nggih. Karena dimanfaatkan kan niku nih napa sepedane. Lah bensin kan nggih pakanane masih kambing ngoten kan nggak disusoni dijukuk tok kan, tapi nggih napa nggih dipakani dikei rumput. Sepeda motor nggih ngoten. Kalau kita pinjam sampeyan tingali speedometere bensin entek. Lah sampeyan tumbasaken 10.000 itu nambah titik pun seneng. Jangan sampai tidak, karena nanti kalau ndak di ngotenaken mungkin jenengan dicing gitu. Ini sepeda gak dioleh, percuma gak kono bensin gitu. Ngentek-ngenteki bensin. Oke, saya kira dulu, mugi-mugi manfaat nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.